Yo 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 yo, back again with Island Podcast bersama gua Gilang Adrian dan Gua Andri Sanali. Oke, masih ditemanin gua Gilang Adrian dan Andri Sanali. Di episode selanjutnya udah 3 episode nih gua sama lu ya. Tian lagi gak bisa. Biasa lagi sibuk lah. Iya, lagi sibuk dia. Tapi hari ini juga kita kayaknya gak akan bahas dulu yang berat-berat ataupun yang ringan-ringan banget, nggak usah lah. Ini kita cerita-cerita aja lah, sering-sering aja. Siapa tahu teman ada yang relate kan, teman-teman di sini. Betul. Itu gimana tuh? Gimana? Jualan body lu kan jualan body motor lu. Itu gimana? Ya gitu deh, jualan body. Kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang. Apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini kan. Kayaknya body motor tuh nggak terlalu penting banget. Iya sih. Jadi kayak sekunder ya. Iya betul. Yang lagi penting kan ya makanan. Yang bisa bikin bertahan lah lu hidup. Nggak mungkin lu bertahan hidup gara-gara body motor. Iya sih. Nggak mungkin. Benar. Dan gimana ya, memang. Tapi menurut gue ya, walaupun itu sekunder, at least lu tetap punya dan konsisten di situ sih, Indri. Iya betul. Ya gak sih? Maksudnya? Tetap ya masih jalanin itu. Iya, maksud gue kayak gitu. Karena ya entah nih buat teman-teman juga yang sekarang lagi kerja mungkin atau kehidupannya udah settle, ngerti gak? Iya, atau lagi Lu udah usaha jadi, iya lu secara profesional lu udah jadi manajer kah atau apapun itu. Gak salahnya lu mulai mencoba bisnis apa yang pengen lu rintis ya. Betul, dari sekarang. Kenapa? Kalau prediksi gue Nendri, selama pandemi ini kan daya beli di mana-mana itu kan berkurang. Betul. Nah, otomatis menurut gue juga, gue nggak tahu, ini gue ngomong nggak pakai data, ini di otak gue aja. Iya. Menurut gue, bahan baku apapun nanti akan ada kalanya dia di bawah dari harga sebelumnya. Harga-harga yang lain ya, Iya. barang yang lain ya. Akan ada turunnya. Jadi buat lo yang pada mau nyetok atau mau mulai bisnis, bisa deh dari sekarang. Dari sekarang oke. Dipikirin dulu bisnis apa yang sekiranya bakal ke depannya lebih baik. Iya, coba-coba belajar lagi soal Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Dan jangan gampang nyerah kalau usaha, udah pasti sih itu. Lazada, ini kita nggak dibayar ya, ngomong begini kita nggak dibayar. Tapi kalau ada yang mau build in masuk ya boleh lah. Kita mah terima aja. Ya. Iya, ya ngerti lah ya. Iya. Buat kita jangan lupa. Iya, buat kita beli kopi sama rokok ya kan, masa tek ini gratis mulu. Parah. Ya kayak gitu. Lu pelajari lagi algoritmanya kayak gimana, build Instagramnya yang bagus kayak apa ya. Pasarnya buat kedepannya kayak gimana. Pasti orang bakal ngemakannya yang kayak gimana. Iya, dan sebenarnya kenapa kita bikin podcast yang ini yang ya kita juga nggak tahu ntar mau dijudulin apaan. Karena ada obrolan yang bermanfaat lah. Iya, yang bermimpiit lah. Buat ya kita share. Iya betul. Ya gak sih? Dikit banyaknya setidaknya harus jadi lebih baik kan? Iya benar, kan? Benar banget. Karena di masa pandemi ini yang pertama kalau menurut gue selain kita menjaga kesehatan, buset dah, biasa aja dong. Kecoa keluar. Selain kita harus menjaga kesehatan, otak juga harus tetap berpikir. Maksudnya berpikir dalam artian tuh terus apa ya namanya itu ngegenjot terus. Mantap. Ini baru beres mah. Atau ada namanya Andri tuh. Ya. Udah beli. Iya. Ya gitulah, maksudnya kita lagi selama pandemi ini gimana caranya otak tetap genjot terus. Udah makan apa? Ya begitulah. Iya. Makan nasi padang tadi. Nasi padang. Mantap, iya. Oh udah emang makan. Oh ya udah. Makan lah. Ya. Ya pokoknya kayak gitu, gimana caranya otak kita tetap berpikir sih. Iya jelas. Terus menggenjot supaya lu juga nggak stuck men. Kayak lu terlalu sering di rumah juga bahaya. Nggak dapat pengetahuan apa-apa. Ya benar. Ya walaupun medianya banyak sekarang, internet, tetapi kan pengalaman juga butuh. Iya. Lu harus coba biar dapetin pengalaman. Ya belajar jadi setiap harinya lah dari pengalaman. Ketika lu udah jalanin bisnis pasti lu bakal dapet titik-titiknya di mana yang betul-betul realitanya tuh kayak gini, nggak kayak
yang ada di muka atau yang lainnya. Iya bener. Ya itu yang harus dipelajarin sih. Iya. Tadi adalah mamanya Andri. Ini gue lagi tag di rumahnya Andri guys. Jadi ya interupsi dikit mah. Ya namanya belum profesional ya. Ya, Di excuse aja ya teman-teman. udah biasa. Tapi lu ada saran-saran bisnis gak nih buat teman-teman kita yang sedang mendengarkan ini? Mungkin yang sekiranya kedepannya mungkin bagus, lo bisa dapetin cuan besar dan ya setidaknya yang bakal bermanfaat lah di kedepannya inovasi lu. Iya. Iya. Maksudnya lu ada saran gak anjing? Lu ada gak kira-kira apaan gitu menurut lu? Kalau makanan sih kayaknya udah pasti ya di mana-mana buat kedepannya udah spesifiknya kuliner. Kuliner. Apa nih menurut lu? Soto lah jelas. Soto ya? Iya, kalau buat gue sih soto. Karena soto tuh sekarang dari yang di daerah gue aja ya ketahuan tempat soto itu dikit. Ketika lu udah buat besar apalagi rasa ya. Oh iya benar sih. Bakal orang dari mana aja kayaknya nyamperin lu gitu. Tuh guys, ada masukan dari Andri, coba lu pelajari bisnis soto berarti. Iya, soto. Yang makan makanan yang kayak gitu. Kalau yang kayak ya apa ya, makanan daerah bisa sih, tetapi lu harus banyak banget sabar. Udah gitu improvnya tuh harus bagus banget juga. Iya, nggak salah juga coba makanan daerah. Kalau gue nih guys, kalau dari gue ya, ini kita juga sebenarnya nih, lo dengerin nih, ASMR ini namanya tuh, lo denger tuh. Ini gue lagi minum. Pasti di depan gang rumah kalian tuh ada yang kayak alpukat kah atau cappuccino cincau, terus mangga ada juga ya. Iya. Es buah, sirsak juga ada ya kadang-kadang ya. Nah, itu tuh ada tuh di mana-mana yang gocengan-gocengan itu buatku itu kayaknya di masa kayak gini ya. Good itu. Itu good itu kayaknya. Iya, income-nya banyak cuy dari itu. Coba buat teman-teman yang mau nyoba juga boleh tuh. Buat gue kayaknya prospek ya dalam waktu dekat ini mungkin takutnya jadi kayak cappuccino cincau juga kan dulu cappuccino cincau kan bung banget tuh ya, bung parah. Tiba-tiba flop langsung jeger. Nah, mungkin ini juga salah satu bisnis yang musiman. Cuman ya at least kayak menurut gue sih lu nggak ngeluarin modal gede tapi lu bisa langsung jalan gitu. Iya betul. Nggak ya, perlu yang babi bu bebo. Iya, tanpa lu harus coba Tokopedia kayak yang tadi gue bilang, Shopee atau segala macem. Ini lu bisa langsung nyari tempat dan lu bisa langsung jualan. Cukup lu nyari tempat aja. Iya, tapi ingat ya kan, maksudnya cari bahan bakunya yang bagus, at least walaupun harganya sama, lu ada kelebihan di situ. Betul. Lu ada diferensiasi. Karena orang-orang sekarang tuh kritis, cuy. Iya, orang-orang sekarang walaupun dengan harga yang sama nyari sesuatu pasti yang terbaik. Udah jelas. Dan yang kalau lu ingat dulu nih zamanan dulu ya, zamanannya gua SD berarti kan lu SMP ya? Iya betul. Gua SD lu SMP itu gue ingat banget. Yang sampai sekarang gue sebenarnya sih pengen, cuman gue bingung nyarinya di mana. Tapi kadang-kadang di IG juga ada sih, cuman gue nggak mencoba untuk beli ya. Apaan tuh? Lidi-lidian tau gak? Iya. Tahu itu parah sih. Zamanan waktu kecil tuh digigitnya di pinggir sini sampai di sini tuh ada asin-asinnya gitu gak? Nah, pertanyaan gue, apakah orang di era sekarang mau jajan itu? Nah, itu gue nggak tahu. Cuman nostalgia terindah gue pada waktu gue kecil ya itu menurut gue. Sama ini apa? Gulali. Gulali. Iya bener. Gulali njot kan? Iya. The best sih, parah itu. Walaupun ya gigi lu sakit lah. Iya, tapi the best itu bener. Radang-radang dikit lah. Iya. Gitu mah ya wajar. Iya benar. Tapi lu kalau inget Gulali pasti inget masa kecil lu, apalagi yang tahun 90-an. Iya benar. Pasti inget. Kayaknya kita ditemenin sama Gulali. Iya. Terus yang ini, tau gak yang permen dibentuk-bentuk sama abangnya itu? Iya, itu juga. Itu Gulali apa itu? Apa Gulali itu namanya yang ya? padat gitu kan? Iya. Terus kita jilat-jilat permen sebenarnya. Iya, tahu gua. Cuman sama si abangnya tuh dibikin ayam, dibikin keris. Iya itu. Iya. Itu the best sih. Tapi sekarang di era sekarang udah nggak ada itu. Iya, bener. Gue bingung. Kita lempar nih ke teman-teman. Kalau lo masih ada yang lihat, kira-kira di mana sih itu? Daerah mana? Apakah di SD atau di mana? Jajanan SD apa sekarang gimana? Soalnya di lingkungan gue sih, gue tinggal di Bogor, si Andri tinggal di Tangerang. Iya. Ya kan dia lebih kecil leduk lah. Iya. Tangerang kota itu udah nggak ada kan? Nggak ada, jarang gue nemuin itu. Gue juga nggak ada sih di Bogor berdasarkan. Iya, itu udah punah kayaknya.
Padahal kalau lu tahu itu salah satu makanan yang memang Nyenik. murah ya Iya. kan, dibilang murah ya murah, tapi apa ya, momen kenangannya itu loh. Lu kalau inget itu udah pasti inget masa kecil lu, nggak mungkin nggak. Iya. Nggak mungkin nggak. Apalagi 90-an ya udah pasti lah. Iya, Nggak ya. mungkin nggak. Ini buat yang teman-teman lahiran tahun 90-an lah, dari 90 sampai 2000 ya kan. Iya, pasti. Yang masih ngerasain zaman-zaman analog tuh, menurut gue nyebutnya zaman analog ya. Betul, iya. Itu pasti ngerasain sih. Iya. Ya gak? Sama yang rambut nenek-nenek tuh. Iya, tahu ituan apa sih? Yang pakai apa sih Oh, namanya? yang warnanya pink-pink itu. Iya, kan? iya. Warnanya sih masih banyak sih. Varian sih warna banyak sih. Cuman gimana ya? Yang itu, tapi itu buat radang juga nih. Iya, memang. Dikit-dikit makan itu radang auto. Tapi mantep. Maksudnya zaman dulu tuh kita kenalnya begituan. Iya, gak sih? sedangkan lu mau beli itu aja setengah budak, lu Setengah harus nangis budak. dulu sama orang tua lu karena Iya. orang tua lu bilang ini nggak bisa, ini radang. Lu Iya, makan ini tapi lu bikin diam-diam batu. beli itu. Iya, bener cuy. Dan sekarang orang zaman sekarang kayaknya beda ya. Beda, permainannya aja udah beda cuy. Iya. Anak-anak kecil sekarang mainnya Mobile Legend. Iya, anak-anak kecil zaman sekarang nongkrongnya aja di MCD. Wah, hype banget nih. Gue Iya. kasih lagi nih suara. Wah, mantep banget nih. Bukannya gimana ya, itu kan fast food ya. Fast food kan lu tau sendiri efeknya kayak gimana. Iya. Junk food juga apalagi. Sebenarnya boleh, cuman jangan terlalu banyak. Betul. Iya, ada sebenarnya boleh, ada nggak ada salah kok. kadarnya masing-masing. Iya, benar. Betul. Nggak apa-apa, sama kayak lu ngerokok sih menurut gua. Iya. Ngerokok kan nggak, ya dibilang nggak boleh juga, jadinya takutnya salah. Iya, dibilang boleh juga ya salah juga Ya, sih. dibilang boleh juga sebenarnya tidak dianjurkan, cuman lu tahu kadar diri lu kekuatannya sampai mana sih. Betul. Ya kita balikin lagi ke individu lu lah. Iya. Ini sharing. Setiap orang beda-beda pasti. Iya, ini sharing dari pemikiran kita aja. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal jajanan SD, ini jauh banget ya. Dari tadi kita ngomonginnya apaan bisnis sampai ke jajanan UMKM, SD. iya, tapi berpengaruh cuy. Iya, benar. Berpengaruh UMKM ke jajanan SD gitu kan. Iya, UMKM juga lah usahanya. Iya, benar. Apa dulu tuh, apa maksud gue, jajanan dulu yang sekarang balik lagi dan comebacknya itu bagus adalah telur gulung. Telur gulung. Oke, telur gulung. Iya, masih Telur sekarang gulung masih sampai ada. sekarang masih oke. Ya sekarang yang jajanan SD yang paling enak apa? Kalau menurut lo? Yang dari menurut gue ya, itu tahu bulat. Tahu bulat itu zaman sekarang di era zaman sekarang pasti anak-anak kecil tuh ada lah beberapa yang pasti masih beli tahu bulat. Iya sih. Coba Bahkan dia- temen kita aja di kantor memang emaknya dropan tahu bulat. Salah satu ya bisa dibilang. Nih, ya kita jadi ngepromoin teman kita nih. Tapi kalau buat teman-teman yang sekiranya ada kepikiran pengen jualan tahu bulat nih yang Atau enak kayak usaha gimana? gaya gimana? Iya, lu boleh nih DM kita. Kalau kita ada dropan yang memang bisa kita kasih ya Iya, kan. betul. Nanti kita ya tinggal kita ajuin. Iya, kita kasih ke Iya. teman kita. Ya yang namanya kita mah ngebantu ya, Betul lah. sama-sama lagi bertahan kita tuh. megang. Jelas lah di era pandemi ini kalau nggak bertahan lu mau Apalagi yang bisa lu lakuin? Jaga diri lu baik-baik, bertahan, udah. yang lagi sekarang juga nih buat teman-teman kita tadi kita udah bahas bisnis apa yang bagus, UMKM kayak gimana, jajanan masa kecil ya, dan sedikit nostalgia lah tadi. iya, yang sekarang lagi kerja juga. Kalau lu belum tahu banget di perusahaan selanjutnya bagusnya kayak apa, lu Iya. tahan dulu deh ya. Iya betul. Selama ini kalau misalkan gaji lu atau salari lu nggak ada problem selama pandemi ini, Iya. ya udah lu pertahanin dulu. Dan kalaupun ya adalah pasti beberapa di perusahaan yang bakal kena potongan dalam salarinya dia. Iya, ha. Cuman ya lu harus tetap bertahan, usahain performa lu jangan turun gara-gara salari. kena potong. Karena di ya kalau kita ngomong masa sulit kesannya terlalu gloomy gitu. Gue nggak Iya. pengen. Maksudnya ini masa memang dimana kita harus benar-benar bertahan ya. Cuman Iya, betul. gimana caranya yang selalu hadir adalah good news gitu. Iya, kita harus Iya, sepakat good tuh. news terus maksudnya gimana caranya kita selalu punya pemikiran yang positif untuk kedepannya. Betul, jangan sampai gara-gara masalah pandemi kayak gini kita jadi banyakan mikir negatif. Iya, Aduh, iya. Setelah pandemi lu masih mikir negatif juga, wah kacau sih. Nggak bisa kayak gitu. Ngerinya Iya. ke depannya itu loh. Iya, Karena lu iya, berpikir benar-benar. selalu setiap hari yang negatif, pasti itu akan ngebawa ke depannya. Iya, gimana. iya benar. Maksud kalau maksud gue pribadi, lu akan ketika lu misal mencoba bisnis, ya kan? Iya. Lu nostalgiain tadi ke zaman dulu. Siapa tahu ada bisnis yang bisa di comeback di masa sekarang.
itu lu tahu forecastingnya kayak apa ya guys sih? Iya, betul. Peramalannya gimana secara keuangan, finansial ke depannya kayak apa, Targetnya gimana? targetnya kayak gimana, minimal lu bisa mikir kayak gitu. Ya, Ya kalau nggak sih? bisa makanan zaman dulu yang kita makan tuh zaman SD ya nostalgia itu. Ya. Itu diinovasiin. Iya, Nah, diinovatifin bener. betul. Cuman dengan dikemasnya mungkin zaman sekarang bisa dibilang banyak makanan yang old school, tapi cuma dikemas tuh kekinian, ngerti gak lu? Iya, di packaging jadi lebih baik. Iya. Sebenarnya makanan sih sama aja ya. Sama aja. Nah, gue pengennya tuh teman-teman nih ya, kalau bisa rasanya juga harus bervariatif. Kayak gitu, jangan cuman packagingnya aja. Kalau Iya, packagingnya benar, aja, benar. nanti orang bakal, mungkin beberapa orang pasti bakal bilang ya, lu nyari ini ya ke sini. Tetapi Iya. orang itu akan bakal nemu titik bosannya karena Iya, lu itu bener. aja. Bener bro. Nah itu juga yang harus dipikirin nih sama Iya, teman-teman. betul. Maksudnya ketika udah lu bikin bisnis, oke lah, misal settle 1, 2, 3 bulan masih bagus penjualan. Tapi begitu lu ngerasa ngedrop dari sisi ke pemasukannya aja atau laba bersihnya berkurang, nah Iya. itu lu harus sudah siap-siap inovasi. Betul, itu wajib inovasi di perusahaan itu wajib cuy. Iya ya, Dalam setahun aja harus benar-benar inovasinya harus wah kacau sih, besar-besaran. Karena benar. kan memang ditakdirin ya semua perusahaan mau di perusahaan apapun jadi lebih baik udah pasti. Benar. Dan ini juga mendidik teman-teman kita nih, para pendengar, sahabat-sahabat Iya. Island Podcast, buset tai banget. Berak. Apa namanya? Buat pada teman-teman nih, jadi lu bisa ngerti lah posisi perusahaan lu, kenapa mungkin memotong gaji lu dan pendapatan yang mereka dapat. Jadi Betul. kelihatan lu case-nya mereka, lu langsung hadapi gitu kelihatan. Iya, Ya jangan nggak? cuma ngejudge wah dia motong gua karena ini. Wah, belum tentu. Iya, belum tentu. Maksudnya pun pasti dalam situasi kayak gini isu-isu di kantor jelek tuh akan terus santer masuk. Benar. Cuman Pasti. kita yang ngefilter ya guys sih. Betul. Kita yang ngefilter, kita yang Lu yang milah. tamengin diri lu Iya, sendiri. kita yang milah namengin gimana caranya ya lu nya positif. Yang negatif itu mantul-mantul aja. Iya, masuk mantul tar aja. keluar, masuk tar keluar gitu-gitu Iya. aja. Yang penting Yang gimana positif tuh caranya. masuk. Karena kan Iya. kedepannya lu bakal harus jadi lebih baik. Ketika pandemi kelar, kalau lu masukin diri lu positif terus, kita nggak tahu cuy. Kalau 2 atau 3 bulan lagi pandemi kelar, tiba-tiba lu resign, ada yang mau nge-hire lu bagian yang lebih tinggi, karena lu udah nanemin Iya. beberapa bulan ini tuh Benar. lu berpikir positif. Dan itu nggak semua orang mungkin ya. Iya, itu yang mau gue omongin, parah. Itu nggak Maksud semua gua, orang. Ya mungkin sabar kita saat ini memang nggak akan langsung dapat hasil yang memang betul. kita pengen gitu. Betul. Tapi at least we should try ya gak? Kita harus coba dulu. Gimana mau tahu kalau nggak nyoba? Iya, gimana mau tahu kalau kita nggak mencoba. Bener banget. Bro. Mantep banget nih. Ini jujur aja ya teman-teman, ini episode yang satu ini nih. Set. Kita bangun pagi-pagi abis beli nasi padang. Lo tadi dengar juga kronologisnya kan, ada mamanya Andri masuk Iya, biasa. ke kamar ya. Ini kita tag itu tanpa draft. Yang dari kemarin juga emang tanpa draft, cuman ada judul aja. Betul. Gitu. Sekarang Dan saat kan ini kita nggak bener-bener ada nggak ada nih, judul. bener-bener nggak ada judul nih. Tapi gak nyangka malah omongannya lebih asik sih. Iya, lebih kayak ya udah kita ngalir aja ngomongin apa aja. Ayo. Iya. Yang penting membawa ke hal positif udah gitu. Iya. Yang pasti sih gitu. Iya, yang kita sharingin ini balik lagi ini di pemikiran kita. Lu punya pemikiran yang beda ya silahkan. Iya. Iya, Tapi yang nggak penting- ada salahnya cuy kalau lu coba usaha dari sekarang. Iya, itu benar-benar nggak salah. Kita Itu nggak salah banget. harus mencoba. Kalau buat gua ngomong ke kalian, gua kurang kapabilitas ketika gua ngomong, keluarlah dari zona nyaman. Wah iya betul. Itu gue kurang kapabilitas, tapi gue lebih menyarankan kalau lu bisa ngebangun bisnis lu dari sekarang, at least 5 tahun ke depan lu masih kerja, bisnis lu udah jalan, begitu lu pengen pensiun dini atau pensiun muda, itu lu udah settle. Betul. Lu udah Bisnis lu udah settle, lu udah tahu ngelemparnya kemana, perputaran duitnya kayak apa, ya gak? lu bisa atur sendiri. Iya, Lu bisa atur jam lu, atur keuangan lu mau kayak gimana ke depannya. Lu mau buka sesuatu bisnis lagi, lu mau melebarkan atau meluaskan bisnis lu, iya, itu iya, kemungkinan besarnya akan terjadi. iya. Sebenarnya nggak akan ada kata telat untuk lu mencoba bisnis. Bahkan Kolonel Sanders saja yang punya KFC itu di umur 65 tahun dia baru sukses. Bener. Kita juga nggak tahu dia mencobanya dari kapan. Tapi kalau nih teman-teman yang saat ini setelah dengar podcast kita ini ternyata langsung bikin dan nggak perlu nunggu sampai 65 tahun, siapa yang tahu? Iya. Rezeki itu jalannya beda-beda. Atau di umur 30 tahun kah lu udah jadi jutawan, Iya, usaha atau lu di miliarder, mana-mana. iya. Iya.
Kita nggak ada yang tahu. Iyalah betul. Tapi ingat, prosesnya itu nggak mudah. Dan kalau gue buat teman-teman ya silahkan kalian nikmatin prosesnya. Iya, Ya, dan jangan lupa berproses itu yang baik ya. iya, berproses itu yang baik. Jangan sampai lo ngeinstanin, emang ada cara instan tapi lo pakai cara itu ya jangan, kan nanti juga matinya nggak instan. Iya betul. Dan Iya, kalau lu nggak ngehalalin segala cara, waduh impact kedepannya kalau menurut gua pengalaman lu jadi minim. Iya benar. Ngaruhnya jadi Kurang pengalaman. pengalaman. Betul. Karena apa? Kalau instan, pengalaman tuh penting cuy, udah pasti. Iya, benar. Karena usaha itu yang dibutuhin apa? Pengalaman. Benar. Kesimpulan terakhir yang bagus ya. Iya, pengalaman. Usaha itu yang penting memang pengalaman. Iya, Benar kalau lu banget. nggak punya pengalaman ya lu coba dari sekarang. Nanti lu bakal riset Iya. apa aja yang salah. Kalau kata temen gue nyebutin namanya jangan ya. Pokoknya kata mentor gue lah. Iya, bukan gitu. Kata mentor gue tuh gini. Lu dari muda harus udah siapin mental ngabisin jatah kegagalan lo. Betul. Karena dari semua jatah kegagalan lo pasti akan ada satu jatah kesuksesan lo. Dan lo abisin jatah kegagalan lo sekarang, lo cari jatah kesuksesan lo. Iya, buat Mantap. nggak mungkin lu di umur yang nanti ya, katakanlah udah 30-40 lu mau masih ngerasain gagal. Yoi, Lu bisa masa muda parah. lu. Parah, mantap banget nih konklusinya buat penutupan Island Podcast hari ini yang masih belum ada judulnya, ya kan? Tapi sebelum selesai nih, sebelum kita tutup, gue tetap pengen nginformasiin atau nggak capek-capeknya gue ulang. Tetap lu jaga protokol kesehatan ya, kawan-kawan tetap jaga kesehatan. Jaga Silakan diri tambahin lu dah. baik-baik Ya. ya kan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer juga penting, berjaga jarak. Betul. Hindari kerumunan, guys. Betul, terapin 3M ya. Iya betul. Terapin 3M, jangan lupa. Pokoknya kalian sehat-sehat lah, karena buat gue pribadi, lu adalah pahlawan di keluarga lu saat ini. Iya. Buat lu yang masih kerja atau lu yang lagi cari kerja. Yang lagi capek sama kehidupan ya, Iya. jernih-jernihin lah pikiran karena Iya, benar. obat paling manjur ya dari pikiran. Iya. Nggak ada lagi. Kita ngerasain hal yang sama kok. Ya, Iya, bukan kalian doang. Bukan semua, kalian doang. semua di Indonesia mungkin ngerasain hal yang Iya. sama. Kita semua sama. Jadi buat teman-teman tetap sehat, keep positif, terus berjuang. Bah. Kita dari Island Podcast, gue Gilang Adrian. Gua Andresan Ali. Bye-bye, ciao. See you.